Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 18 April 2022, hari Senin dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 28, ayat 8 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira mengalir dari perjumpaan para murid, khususnya perempuan-perempuan yang menjenguk kubur Yesus dan ternyata Yesus bangkit. Dalam perjumpaan tersebut, para perempuan itu diperkenankan mendekati, memeluk kaki Yesus, dan bersujud menyembahnya. Perjumpaan tersebut sebenarnya merupakan anugerah iman yang sangat besar, yang menguatkan hati mereka untuk membebaskan diri dari rasa takut. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkan diri dikuasai rasa takut, sebab Tuhan selalu menyertai mereka dan cinta Tuhan sudah mengalahkan maut. Inilah kabar kebenaran yang membawa keselamatan, kabar gembira yang menyukakan hati setiap orang yang mendengarnya. Namun, saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari di samping berita tentang kebenaran, berita bohong atau istilah populer sekarang berita hoax tumbuh berkembang dan menyebar kemana-mana, dari soal kebencian, perhitungan untung rugi, dan itu semua bukan bersumber dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berita bohong bagaikan korupsi yang merongrong kehidupan. Berita bohong sekarang disebar dengan mengandalkan pada kekuatan teknologi media komunikasi, di samping juga pada kekuatan uang dan negosiasi kepentingan pribadi. Kenyataan atau efek berita bohong bukannya mendorong orang untuk membebaskan diri dari rasa takut dan kemudian menyembah Tuhan. Berita bohong justru malah mengajak orang untuk tunduk pada rasa takut dan kemudian menggantungkan diri pada kekuatan uang. Saudara-saudari yang terkasih, berita bohong dalam hal iman tidak hanya dulu ketika imam-imam kepala dan para serdadu kong kali kong menyebar berita bohong. Sampai sekarang pun informasi yang bertentangan dengan iman Kristiani disebarkan melalui dan dalam dunia maya melalui internet. Lihat saja di YouTube info-info tentang antikristus, orang atau kelompok-kelompok yang tidak suka dengan gereja, dan tentunya info semacam itu bukanlah berita kebenaran. Ingatlah bahwa kabar gembira bukanlah berita bohong. Saudara-saudari yang terkasih, pengikut Kristus mesti belajar mendengarkan dengan seksama untuk membedakan kabar gembira dari berita bohong itu.
Yang jelas bahwa kabar gembira itu akan menyuburkan iman, mengikis rasa takut, dan mendorong hati untuk secara spontan bersujud menyembah Tuhan. Sementara itu, yang namanya berita bohong justru membekukan hati, membuat jengkel dan benci, menciptakan permusuhan satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa semua itu landasannya pada kekuasaan dan mau dibayar dengan uang, serta menguatkan gengsi pribadi seseorang atau sekelompok orang. Saudara-saudari yang terkasih, melalui warta Injil yang kita dengarkan hari ini, kita pun diminta untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang, seperti perempuan-perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam kebangkitan, hidup iman kita diperbaharui. Keraguan dan ketidakpercayaan diganti dengan keyakinan dan jaminan bahwa janji Allah adalah pasti akan ditepati. Kita harus meyakini bahwa berita kebenaran tentang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus harus kita tanggapi atau jawab dengan kata ya dan amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah aku untuk membebaskan diri dari rasa takut, ketergantungan pada kekuasaan uang, dan ketamaan akan gengsi. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.